Di balik lagu Pertempuran Hati itu ada Bagus dan Eno. Gua Pertempuran Hati itu gue lupa tahun berapa gitu ya. Itu setelah Terbang Tenggelam yang jelasnya. Pertempuran Hati itu hasil ngejam sih. Hasil ngejam ingin ngulangin hari itu, kita ingin ngulangin nuansa atau vibes yang kayak Terbang Tenggelam, karena duluan rilis yang Terbang Tenggelam baru Pertempuran Hati albumnya. Mau ngulangin vibe itu, terus kita ngejam bikin Pertempuran Hati. Waktu itu sistemnya ngejam si Entrol, NTRL. Masih netral waktu itu, cuman karena satu dan lain hal sampai ketemu lain waktu. Jadi NTRL. Awal main gitar tuh masih kecil banget sih. Nyoba-nyoba dulu karena di rumah tuh kebetulan om-om gue pada main gitar semua, jadi di setiap pojok rumah tuh pasti ada gitar akustik, jadi nyoba-nyoba aja, metik-metik gitu. Terus mulai serius SMP mulai serius, maksudnya cari guru gitu untuk ngeles, kursus gitu, cari guru, kepincut. Sampai sekarang udah nggak berhenti main gitar terus. Ada sih berhenti, nggak berhenti mati. Proses kalau di NTRL, proses pembuatan chord biasanya pas latihan terus ngejam ya, karena sistem bikin lagunya ngejam. Jadi kita langsung bikin on the spot biasanya. Sistem pembuatan maksudnya kita biasanya ngejam bikin lagunya. Jadi chord itu ntar nongolnya adanya pas di studio sih, pas di studio biasanya kita bikin lagunya gimana gitu, terus tinggal ngikut flow-nya aja. Terus kalau lead-nya itu antara kalau syukur-syukur di pas ngejam dapet lead-nya, kalau nggak dapet biasanya pas di studio rekaman, di recording baru dicari lead-nya yang sesuai sama lagunya. Gitu sih, simple aja. Gua saat ngulik lagu, kalau ngejam langsung harus di tempat sih. Hari itu nggak mikir ya, emang nggak ada otaknya di band sebenarnya. Emang harus on the spot tuh, harus jadi sesuatu gitu. Maksudnya kita ngejam, kalau misalnya di tengah lagu rasa nggak enak, biasanya kita buang tuh lagunya. Jadi nguliknya kalau buat lagu di studio biasanya. Tapi kalau di rumah yang ngulik-ngulik kesenangan pribadi lah. Ada hantu, ada makanan, ada game, banyak sekali tantangannya yang banyak memakan waktu. Itu aja sih paling. Enggak, jajannya jangan ntar dikualat gue. Kalau gitaris tahu gue, gitar yang diimpikan tuh selalu ada setiap tahunnya. Jadi selamanya pasti akan ada yang dicita-citain gitu. Untuk tahun ini saya kepengen punya Super Strat. Mereknya apa aja. Kebetulan tahun depan mau jalan-jalan, jadi sekalian mau belanja juga. Jadi saya mudah-mudahan tahun depan ada gitar impian lagi. Gitar impian. Oke, I love you mama. Kalau awal dulu seneng sama Steve Vai, awal denger gitar suara yang aneh-aneh gitu, awalnya Steve Vai. Terus baru habis itu ngulik ke belakang gitu, ketemu lah sosok yang namanya Jimi Hendrix. Terus ada Jimmy Page juga, terus ada Stevie Ray Vaughan. Terus makin kesini makin banyak gitaris bagus, jadi sampai sekarang kalau bilang influence tuh enak ya, tinggal di YouTube tinggal cari gitu, banyak gitaris bagus sampai sekarang. Yang lebih muda juga lebih banyak lagi sekarang. Satu Jimi Hendrix paling.
Kalau dari dalam negeri mungkin Ed Sharani, almarhum Doni Swahendra, Bujana, wah banyak deh. Banyak bang, nggak habis-habis nih ntar kita talk show-nya. Aduh, 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu, apa yang mau diungkapkan dari apa nih? Banyak soalnya, terlalu lebar kayaknya badannya. Ini maksudnya. Dulu masih kurus, itu aja sih yang gue ungkapkan. Kalau misalnya gue ketemu 10 tahun yang lalu, jaga makanan ya, gitu aja sih. Sama minuman, kaki udah mulai bengkak. Keluarga adalah oksigen. Sedap nggak tuh? Hah? Keluarga adalah oksigen buat gue. Lo trademark R. Keluarga dan NTRL, apa ya, jawabnya gimana ya? Udah otomatis jadi, ya itu jadi oksigen, jadi nyawa gitu loh kesehariannya kan. Netral juga, NTRL juga udah kayak keluarga ya, udah keluarga lah basically, udah lebih dari 25 tahun kan. Jadi udah lebih sering ketemu Eno sama Bagus daripada gue ketemu sama nyokap gue, bokap gue. Jadi nomor satu istri gue, bangun melek dia kan langsung. Hai gitu. Baru siangnya sampai malam biasanya Bagus sama Eno dulu tuh. Baru kesini-kesini aja karena Bagus udah di Bali, dia jarang ketemu. Buat gue bukan peres, apa ya, oksigen dari awal diinstal di rumah tuh nolong karena nggak lama habis itu kita kena itu ya, kena COVID ya, COVID biadab, COVID memang kurang ajar, itu penyakit nggak penting. Gara-gara COVID, jadi proses kreatifnya jadi agak jauh ya biasanya, apa langsung ketemu, ini apa-apa harus online apa segala macam. Nah, oksigen tuh nolong banget buat transfer data atau meeting, apa namanya, meeting online. Gua pernah live sama Andre Dinut pakai oksigen, gokil banget, lancar banget live. Jadi gua main di rumah, Dinut main di rumahnya dia. Terus tapi live kita streaming di Twitch kalau nggak salah hari itu, Twitch TV apa YouTube lupa deh. Pokoknya sambil streaming tapi live, itu oksigen gokil. Kalau diinjek gasnya gitu, taruh. Hampir sama sebenarnya lagu Tembang Tenggelam itu, sama bikinnya di studio juga. Bikin di studio, terus begitu main satu riff, tiba-tiba riff intronya Terbang Tenggelam, terus Eno sama Bagus ngikut, udah langsung jadi. Sekitar 10-15 menit gitu tuh udah jadi. Lumayan cepet. Hari itu kebetulan vibe-nya nyambung lah sama kita bertiga tuh, lagi on fire banget soal ide. Jadi kadang nggak usah ngobrol gitu, langsung jadi lagu gitu. Iya, tapi emang kejadiannya gitu, emang nggak dilebihin, nggak dikurangin, hampir semua prosesnya di studio, langsung semuanya instan. Padahal usahanya nggak instan, cuman karena bertiga, ya itu gue bilang tadi, emang lagi satu ide, prosesnya cepet banget.